biasanya kita takut karena kita nggak punya bayangan. Ngebuka bisnis tersebut 2 hari tutup, kayak takutnya mental gue down. Gue memutuskan satu hal gini, mulai aja dulu. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Baik lagi bersama kita di Break It Talk. Ya, masih bersama teman-teman biasanya ya guys, yang tidak pernah berganti, paling cuma ganti posisi doang. Nah, Ini posisi. tapi gue sedikit intermezzo guys. Hari ini gue ya dibilang capek sih, nggak capek, cuman kayak apa ya, abis dari pergi terus pulang, gue pikir bakal ditinggal syuting, tapi gue ternyata masih bisa ikut syuting. Wih, syuting. Gila. Syuting. Asik Syuting bukan syuting. syuting. Oke teman-teman, Oke. hari ini kita bakalin ngobrol sesuatu hal yang sudah pernah kita lewati ya guys, beberapa akhir-akhir ini, yang selalu kita selalu coba lah dalam kehidupannya kita tentunya. Nah, gue pengen tanya nih ke kalian semua nih teman-teman, kalian pernah nggak sih takut untuk melakukan sesuatu hal gitu? Mungkin kalau misalnya nih, gue anak bisnis ya guys, contohnya gue nih kayak takut nih gue buat mulai bisnis gue gitu misalnya, atau enggak takut untuk ya apapun lah, mengerjakan sesuatu hal apapun itu. Nah, kalian pernah nggak sih? Kalau kalian mungkin pernah, kalian mungkin bisa sharing lah gitu, bisa ceritain di sini gitu. Gue pengen tahu apakah kalian pernah. Siapa guys yang pengen cerita duluan? Gaby dulu, Gaby. Gaby, soalnya Aduh. dia udah siap gitu tuh, tangannya tuh udah. Gambarnya jernih sekarang. Gambarnya jernih guys. Waduh, sorry iya. nih. Perkenalan dulu, perkenalan dulu. Iya, Perkenalkan dulu. laptop baru Gaby, Apaan? Atau baru saya. Mantap. kursi baru, ya kan? Kursi baru Ini juga. kursi. Ya baru juga, tapi nggak Oh, gila. baru Oh, laptop. iya, beneran baru ya? Oh iya. Nggak Oh, baru iya? laptop. Bener, Mbak, Iya, bener iya, baru. ini baru. Iya. Gila. Dedikasi Udah, untuk Udah. Break It Udah Untuk kita Break ini It Talks. kita balik lagi ke topik iya. awalnya ya. Ketakutan. Sebenarnya gue lupa banget kalau ketakutan tuh apa. Sebenarnya gue lupa ketakutan tuh apa. Lupa juga ketakutan. Gue lupa ketakutan yang pernah gue lalui itu apa. Ya. Tapi untuk sekarang yang lebih tepatnya gue juga belum ini ya, gue belum melewati, tapi gue masih takut, masih di fase takut gue. Ketakutan gue itu yang paling takut investasi guys, karena udah takutnya kan duit kan misalnya duit kan agak sensitif kan ya, jadi agak takut gitu ya. Jadi kalau misalnya salah nanti malah tipu gitu kan, dan nanti ya pokoknya lah, jadi paling takut tuh soal investasi atau enggak soal keuangan gitulah. Gue paling takut karena ya takut duitnya habis, atau enggak takutnya duitnya itu nggak ada karena ditipu, kan agak nggak lucu kan ya, lagi investasi tiba-tiba duitnya hilang kan. Makanya terus lagi cari, misalnya pengen cari platform gitu untuk investasi, tapi kan katanya tuh pas gue nanya mau nggak yuk investasi, tapi malahnya teh udah kamu masih lama, santai we kan, aduh gitu kan. Kayak gitulah untuk keuangan lah paling takutnya gitu. Nah, biar nggak ketipu nih, misalnya takut kan investasi. Jadi kita kan dulu pernah Break It Talks tuh bikin video ini ya soal Di sini, investasi gitu. lihat Jadi yang di sini. bisa Di sini. belajar dulu gitu. Gue nggak ikut kan, Gimik. ikut belajar. Ya, nanti Bisa aja ada ya. nih, bisa klik di atas sini ya. Gaby itu invest, tahu-tahu duitnya hilang, jadi laptop baru. Wah, bener juga. Apakah itu hasil dari investasi? Oh enggak, itu Oh, hasil enggak. itu hasil nyicil Oh, iya. Masih kecil. Kecil. Oke. ke orang tua, Nggak apa-apa. nyicilnya lagi nyicil ke Thank- orang tua bukan ke bank. Thank you loh Gaby Tenang. buat sharing tipisnya. Tapi gue Sharing pengen, tipis. gue masih belum puas nih guys. Gue pengen denger cerita yang lain deh, yang lebih ini kayaknya lebih bermakna mungkin ya. Valencia Chang deh.
Iqbalnya. Yang lebih bermakna yang lain tuh kagak. Lu maksud lu apa, Dil? Lebih berpengalaman gitu maksudnya gitu. Jadi gua Karena bermanfaat. di antara kita kan dia paling ini ya senior. Widih. Gue ya, kalau gue dulu waktu beres kuliah, gue pernah nih ngalamin satu ketakutan yang gue nggak tahu sih, mungkin orang-orang ngalamin ya di masa transisi ya. Gue takut waktu mau masuk dunia kerja gitu, karena tekanannya gede ya pasti ya, dibandingin dengan waktu kuliah kita mungkin masih bisa leha-leha. Nah, gue tuh takut sebenarnya untuk mulai kerja gitu, kayak gue pengen kuliah aja terus, tapi kan gak mungkin ya kan. Kita tetap harus tetap harus maju gitu, gak mungkin kita stuck aja di perkuliahan itu gitu. Nah, cuman ya itu sih yang gue takutin sebenarnya dulu di masa transisi itu sih gitu. Mantap. Transisi boy. berat Masa banget. transisi guys. Sedap. Paling berat. Nah, ngomong-ngomong soal transisi kan pasti kalau kita menghadapi sebuah proses transisi pasti ada satu hal tindakan yang harus kita lakukan gitu kan, biar kita bisa berhasil melalui proses transisi ini gitu kan. Nah, mungkin gue pengen tanya sih, gimana sih cara kalian supaya kalian tuh bisa melewati masa transisi tersebut gitu. Kayak misalnya kayak mungkin Gaby tadi ya takut investasi, tapi gue juga jadi takut lagi buat investasi gitu loh. Contoh Setelah nonton video Becky Talks. Waduh. Tapi gue pengen minta pendapat dulu sih dari yang cowok-cowok dulu nih. Menurut kalian gimana? Apa kalian juga sama kayak mereka tadinya takut? Ini yang sudah kerja nih, kayaknya bisa Iya memberikan mungkin. jawaban. Boleh deh. Coba. Iya. Udah buka toko, guys. Oh iya, Valen dong. Oke, benar. Tiap Udah hari. buka cabang ya. Sharing dulu lah. Iya, benar. sharing Iya sih, tipis. benar. Pak Bos. Pak Bos kita. Aduh. Apa jadi untuk mengatasi ketakutan gitu ya? ketakutan. Iya, untuk melakukan segala Di era Lagi di masa transisi ya. ya masa transisi. Apa ya, kalau gue sih sebenarnya ketika kita menghadapi, ya kita nggak usah ngomong masa transisi lah, segala hal gitu, hal yang baru. Mungkin kita sometimes ngerasa takut. Kalau gue sih, gue nggak tahu ini works di orang lain atau enggak, tapi kalau buat gue pribadi, gue selalu bertanya ke orang sih. Gue ketika gue menghadapi suatu hal yang baru, gue selalu bertanya kepada orang yang sudah pernah melewati atau melakukan itu. Kalau misalnya di dunia bisnis atau usaha, ya gue selalu bertanya pada orang yang memang sudah pernah, sudah menggeluti sebelumnya, ataupun ke teman-teman gue yang memang ya sudah pernah juga gitu. Kan ada teman-teman gue yang seumuran sama gue tapi udah pernah melakukan atau berbisnis sebelum gue. Jadi kayak ya di situ gue bertanya. Terus kalau bicara soal ketakutan, ya selain kita banyak-banyak bertanya, kita banyak-banyak menyerap ilmu supaya kita lebih punya gambaran, lebih punya bayangan gitu ketika lagi dihadapkan dengan kondisi A, kita harus gimana, lagi B harus gimana, itu lebih punya gambaran. Kalau menurut gua itu bisa sedikit mengatasi rasa ketakutan gua. Karena ketika kita menghadapi satu hal yang baru, kalau kita ngerasa takut, biasanya kita takut karena kita nggak punya bayangan. Tapi dengan kita bertanya, kita punya bayangan, kita bisa lebih pede. Ya, benar. Yes. Ditambah juga dapat insight baru teman-teman. Wede. Betul. Ya kan, sesuatu hal yang baru tentunya ya nggak sih? Nah, kalau Kasih reaction saya. kenapa Gap? Kenapa? Kasih reaction keren. Oke, mantap. Makasih. Nanti jempolnya bakal di zoom ntar. Tahu aja. Kalau Evan sendiri gimana, Pen? Menurut lu, Pen? Ada tips lain nggak menurut lu? Untuk melewati Gua ketakutan? ya sharing dikit ya. Tapi cerita gua nih, tidak sekeren soal pekerjaan, soal investasi. Ya tapi gua harap cerita ini bisa relate lah sama kalian. Ya ini mungkin teman-teman semua udah bosen kali ya denger gua cerita kayak gini ya. Jadi dulu kan gua kan sekarang punya beltutnya studio kecil sendiri lah. Studio musik kecil sendiri gitu. Alat recording sendiri istilahnya gitu. Ya. Ini salah satu asetnya. Ini money. Gila. Ya. Lanjut. Sultan kita. Bentar, back in the day. Oh iya. Itu jadi sekitar 2 tahun yang lalu, 2018. Ya, 2018 tengah-tengah lah. Jadi gua dulu kalau di episode sebelumnya yang
berani bermimpi, dare to dream. Gue juga sedikit cerita kan. Mantap. Jadi gue cerita dikit. Dulu gue ya berangan-angan dong, karena gue sering liat YouTube segala macam. Kayak asik kayak ginian kan. Terus gue, nah dari situ gue pengen coba, tapi karena tidak punya uang dan tidak tahu apa-apa, jadi itu yang menghambat gue gitu loh. Ya kayak kata Vovale, tidak punya bayangan, kan? Kayak gak punya bayangan, jadi gue kayak merasa, aduh kalau gue beli salah nggak ya? Secara harganya kan juga cukup ya lumayan lah ya, karena tidak tahu apa-apa, jadi ya sedikit terhambat. Tapi akhirnya gue memutuskan satu hal gini, mulai aja dulu. Wah, keren sih ini. Iya. Keren. Kalau lu tidak memutuskan untuk mulai, ya lu nggak bakal tahu gitu loh. Ya, Gitu kan. Jadi gue, udahlah. Jadi gue memutuskan, gue nabung. Akhirnya mulai kebeli 1, mulai kebeli 2, mulai kebeli 3, beli 4, terus beli. Nah, kenapa bisa beli banyak hal? Karena sudah beli satu hal dulu. Nah, dari satu hal ini gue coba, kayaknya butuh ini deh, jadi beli lagi. Kayaknya butuh ini deh, jadi beli lagi. Kayaknya ini kurang bagus deh, bagusan yang ini, beli lagi. Jadi apa ya istilahnya, nggak kerasa tiba-tiba setelah 2 tahun, loh kok punya semua ini gitu loh. Ya, gitu. Boleh ntar di review ya. Boleh ntar di review. Sampai sekarang itu masih mencoba terus untuk mengembangkan ya. Jadi istilahnya ya gue bersyukur sih, maksudnya gue pernah memulai pada saat 2 tahun yang lalu gitu. Benar. Sehingga hingga nggak kerasa sih, kayak 2 tahun tuh cepet banget, tiba-tiba gue sudah punya ini, punya itu, udah belajar banyak hal banget. Nah jadi ya dalam perjalanan gue pasti juga bikin salah dong, kayak salah beli, maksudnya harusnya jangan beli yang ini, udah keluar uang banyak gitu misalkan. Terus nyoba ini, salah lagi. Jadi apa ya, menurut gue karena lu salah, lu belajar banyak hal gitu. Kalau misalkan kalian lagi dalam suatu proses, kayak misalkan si Vale bisnis, si Valen misalnya berkuliah lagi S2, Gaby investasi, Daniel mencoba untuk ingin bisnis tapi ya sudahlah itu. Tadi gue mau cerita loh sedikit padahal. Iya nanti lo ceritakan di akhir deh. Ketika di tengah-tengah, ketika kita di tengah-tengah kita bikin salah, ya wajar gitu kan. Karena tapi sisi baiknya adalah ketika lu salah, lu tahu harus ngapain gitu, punya gambaran baru. Wah ini salah nih, berarti nggak bisa gini lagi. Punya perspektif baru ya. Gitu sih. Jadi teman-teman mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Luar biasa. Thank you Apple. Dari satu langkah kecil ya. Dari satu langkah kecil loh, bener loh. Wih deh. Reaksinya mantap, tangan hitam. Oke. Oke, mungkin beberapa teman-teman sudah sharing mungkin ketakutannya selama untuk memulai sesuatu hal ya. Mungkin dari gue pribadi gitu, ya, gue sudah mengalami sendiri guys gitu. Kalau Evan tadi ceritanya cukup panjang ya, jangka waktu yang cukup panjang dan mungkin sampai saat ini dia masih bertahan gitu. Kalau gue cuman 2 hari guys, cuman waktu 2 hari doang itu ditutup guys. Kayak gue intinya gue buka usaha dan 2 hari itu ditutup guys. Tapi ada sesuatu hal yang gue dapat gitu loh, banyak banget sih gitu dalam menjalankan usaha tersebut gitu. Contoh aja kayak ternyata buka usaha tuh seperti ini gitu. Gue mesti butuh sumber daya manusianya, gue mesti coba ngatur uangnya kayak mana gitu kan, terus tempat kayak mana juga gitu, terus orang-orang yang tuju, perizinan itu ternyata juga penting. Gue pikir kalau mau buka usaha tuh kayak udah buka kan hak gue gitu, tapi kayak ada izin-izinnya gitu dan gue pun nggak tahu gitu kan. Jadi kayak ya banyak hal yang bisa gue dapetin ada di situ. Dan ya kayak orang tua gue tuh juga takut gitu loh, kayak disangka ntar gue dari gara-gara ngebuka bisnis tersebut 2 hari tutup, kayak takutnya mental gue ya nggak mau nyoba lagi gitu loh, kayak ya udahlah nyerah aja gitu. Tapi ya beliau ya tetap ini terus support gue terus, itu jangan putus asa, kalau memang ada jalannya nanti bisa buka lagi gitu. Sama dia juga ngomong
yang penting mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu gitu. Jadi lo tahu kan. Jadi apa yang harus di Nah, kaget gua. Gap. Kaget loh gua. Ya, jadi intinya gitu loh, kayak jadi lo tahu apa yang harus dipersiapkan dan mungkin apa yang harus ditambahin dan diperbaiki lagi lah biar bisa jadi lebih baik lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, thank you buat teman-teman udah sharing. Mungkin nanti buat teman-teman yang sudah menonton pembicaraan singkat kita ini, mungkin kalian pengen ada cerita, kalian pengen ya komen aja di bawah guys, di bawah nih kolom komentar ini, jangan lupa. Dan terus juga kalian bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa mengikuti pembicaraan kita hari ini. Oke teman-teman, itu aja guys obrolan kita hari ini. Mungkin singkat ya guys, intinya ya gue berharap teman-teman ketika ingin melakukan segala sesuatu ya, jangan lupa kalian untuk mulai aja dulu. Nanti kalian bakal tahu sesuatu hal di depan dan kalian bisa tambahin lagi gitu untuk jadi lebih baik. Oke guys, see you teman-teman, bye.